Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi era pandemi ini. Baiklah anak-anak, langsung saja pada pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Oke, di sini anak-anak dapat melihat pertumbuhan ayam ya. Di sini ada telur dierami selama 21 hari akan menetas ya dan menjadi anak ayam setelah itu menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Jadi, bertambah besarnya atau bertambah tingginya badan ayam itu menyatakan ayam itu mengalami pertumbuhan. Agar pertumbuhan ayam semakin maksimal, kita harus merawatnya dengan baik, yaitu memberi makan, memberi minum, dan memberi kandang ayam. Nah, di sini ada siklus ya. Pertumbuhan ayam ya, dari telur, habis itu menjadi anak ayam, habis itu menjadi ayam dewasa. Oke, dari teks berikut ini silakan anak-anak jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri yang sama seperti ayam? Maksudnya ayam itu kan mempunyai paruh, mempunyai bulu, bernafas menggunakan paru-paru, dan juga dia berkembang biak dengan bertelur. Apa-apa aja hewan yang mirip dengan ciri-ciri ayam? Nah, jawabannya adalah bebek, angsa dan burung. Bebek, angsa dan burung itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam, memiliki bulu, bertelur. Setelah itu dia bernafas dengan paru-paru. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Faktornya adalah pemberian pakan. Pakan itu makan dan minum dengan nutrisi yang baik dan berkualitas tinggi seperti timbangan protein, asam amino, gizi, dan energi metabolis. Jadi intinya kita memberi makan dan minum, dan juga jangan lupa ya, ayam juga diberi kandang. Nah, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depannya. Di sini kan di atas ya. Jadi perubahannya apa aja? Pertama-tama kan dari telur. Telur itu dierami 21 hari oleh induk ayam. Setelah telur menetas akan menjadi anak ayam. Setelah menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ini gambar kucing. Kucingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induknya ada berapa? Induknya ada 1. Anaknya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihan. Setiap hari, Siti memberi makan.
minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks di atas. Mengapa Siti merasa senang? Oke, pintar. Siti merasa senang karena kucing peliharaannya melahirkan. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kucing berkembang biak? Ya, tadi ada kata melahirkan. Pintar. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Berapa banyak anak kucing milik Siti? Oke, pintar. Ada 5 ekor anak kucing. Ada berapa jenis warna anak kucing? Oke, ada berapa jenis? Ada 3 warna, yaitu putih, hitam, dan belang. Nomor 5, apakah kamu suka memelihara kucing? Kalau kamu jawab iya, berarti iya. Kalau tidak, nggak apa-apa. Ya, saya suka memelihara kucing. Atau tidak, saya tidak suka memelihara kucing. Mungkin yang tidak suka, mungkin dia alergi sama bulu kucing. Oke, lanjut nomor 6. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Oke, ya, kamu boleh ya atau tidak. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Faktor yang mempengaruhi yaitu kita memberi makan, minum, dan kesehatan kucing, ya. Kesehatan kucing dari segi makanannya harus bersih, dan kucing diberi tempat tinggal atau rumahnya. Sekali kandang kucing harus dibersihkan. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Amati di sekitar rumah. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Kucing memiliki ciri-ciri berkembang biak dengan melahirkan, menyusui, dan berkaki 4. Beberapa contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing diantaranya. Yang pertama itu kambing. Kambing itu juga melahirkan, menyusui, dan berkaki 4. Yang kedua itu sapi, ya. Yang ketiga kuda. Yang keempat monyet. Yang kelima kerbau. Semua hewan-hewan ini disebut dengan hewan mamalia. Hewan mamalia itu yaitu hewan yang menyusui anaknya. Jadi anaknya disusui, sama kayak manusia, ya, menyusui juga. Ini gambar apa anak-anak? Kudanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kuda. Kuda bisa melompat nggak anak-anak? Bisa. Kuda makannya apa? Oke, rumput. Oke, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik, ya. Jadi kuda memiliki tenaga yang kuat dan juga larinya sangat cepat juga. Oke anak-anak, ini gambar apa? Gambar ikan, ya. Ikan bernapas dengan apa? Oke, insang. Oke, kita baca teksnya. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam setiap waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan, ya. Tadi di sini telur. Setelah telur menetas menjadi larva ikan, ya. Setelah larva menjadi ikan kecil. Setelah itu ikan kecil menjadi ikan dewasa. Dari bentuk ini badannya kan bertambah panjang, bertambah besar. Itu menyatakan pertumbuhan dari larva ke anak ikan. Ini kan beda. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, ya. Jadi ikan bernapas menggunakan insang. Setelah itu ikan berenang menggunakan sirip yang ini.
di sini ada beberapa nama ikan, ya. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Ya. Oke, yang pertama ada ikan koki. Siapa yang ada di rumahnya ikan koki? Oke, pintar. Ikan mas atau ikan paus. Ikan koki. Ikan koki itu ciri-cirinya gimana? Kan badannya bulat, ya, ekornya panjang. Jadi kita tulis bentuknya bulat, ekor panjang, ya, ekornya panjang kayak kain. Badannya berwarna-warni, warna-warni. Ada orange, ada putih, ada pink juga dikit. Oke, dan bertumbuh gendut. Nah, badannya gendut. Ikan koki bergerak lambat. Kalau ikan koki dia pergerakannya tidak cepat. Lanjut ikan mas. Ikan mas warnanya keemasan. Biasanya dikonsumsi atau dimakan, ya. Ikan mas ini bisa dimakan oleh manusia. Warnanya beragam, ada hitam, ada kuning, ada merah. Ya, ikan mas suka berenang di permukaan air. Lanjut, yang ketiga ini ikan apa? Ikan tawes. Ikan tawes itu ikan apa? Ikan sama juga, ya. Memiliki bentuk badan agak panjang, badannya agak panjang, ya anak-anak. Dan sedikit pipih dengan punggungnya meninggi, yang ditumbuhi sirip bagian atas. Yang ini sirip bagian atas. Mungkin anak-anak bisa mencari jenis-jenis ikan lagi untuk nomor 4, nomor 5 dan apa ciri-cirinya. Mungkin ikan mujair, ikan lele, ya, atau ikan patin. Silakan anak-anak sendiri mencari ciri-cirinya apa. Boleh anak-anak tanya ke orang tua atau cari di buku atau cari di internet. Namun ada beberapa jenis ikan yang juga mamalia, melahirkan dan menyusui, ya. Melahirkan dan menyusui, mamalia. Tidak semua ikan yang bertelur, tapi ada juga ikan yang melahirkan seperti lumba-lumba, hewan mamalia, yaitu dia melahirkan dan menyusui. Setelah itu paus juga hewan mamalia yang melahirkan dan menyusui. Paus dan lumba-lumba kedua-duanya bernafas menggunakan paru-paru, ya, yaitu melalui hidung juga, ya. Dari hidung udara masuk ke paru-paru. Nah, di sini kita lihat kupu-kupu, ya. Berarti ini perkembangbiakan kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat, ya. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan, ya. Jadi daur hidup kupu-kupu itu dari telur menetas menjadi ulat, ya. Ulat makan daun, jadi badannya semakin besar. Setelah ulat cukup waktu untuk menjadi kepompong, setelah beberapa lama akan menjadi kupu-kupu. Perhatikan gambar daur hidup kata berikut ini, ya. Di sini ada telur menjadi berudu atau kecebong. Kecebong menjadi katak muda. Katak mudanya kataknya ada ekornya, ya. Oke, setelah itu menjadi katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahap daur hidup, mulai dari telur, ya, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur berubah menjadi berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa, ya. Jadi anak-anak, katak memiliki 4 fase daur hidup, 4 tahap daur hidup dari telur, ya. Telur, setelah itu menjadi berudu,
setelah berudu menjadi kata muda. Kata muda itu kata berekor. Setelah itu kata muda menjadi kata dewasa. Lanjut, ini daur hidup apa anak-anak? Ini daur hidupnya nyamuk. Oke. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lain. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, ya, dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Pupa ini sama kepompong ya, istilahnya kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Tahap perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Jadi perkembangbiaknya di air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Ya, demam berdarah itu penyakit yang bisa mematikan. Ya, daripada itu kita harus menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Lanjut, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Jadi anak-anak kalau ada genangan air kayak parit yang tersumbat, atau ada kaleng kosong yang berisi air, atau bak yang kosong terisi air, itu bisa menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Oke, jadi kalau anak-anak mau mengajak masyarakat boleh menggunakan poster. Bagus, misalnya ayo jaga lingkungan kita supaya terhindar dari penyakit demam berdarah. Oke, sekian dari Mr. Firman. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung japri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.